Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Tentu luar biasa. Kak Lina sangat kangen sama adik-adik karena sudah beberapa waktu kita tidak beribadah bareng. Tapi kali ini Tuhan punya rencana indah untuk kita semua. Kita mulai ibadah online kita melalui Sunday School Service. Adik-adik, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita fokus ke dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu kepadamu Tuhan. Kami rasakan betapa Tuhan mengasihi kami sehingga kami bisa beribadah di rumah. Tuhan Yesus jamah setiap adik-adik yang di rumah supaya mereka merasakan hadirat yang sama sehingga mereka merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus ada di rumah kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik, siapkan Alkitabmu. Kita memuji menyembah Tuhan dan pastikan adik-adik sudah mandi pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik, teramat baik, penyertaan-Mu sempurna. Engkau pelihara hidup kami, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, teramat baik, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan
ku ada sampai hari ini. Ayo sungguh-sungguh katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Yuk angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Dengan sungguh-sungguh katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik. Engkau layak dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji, melompat, menari untuk Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada,
di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita berjalan-jalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Ku melompat sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu dan siapkan hatimu untuk kita terima firman Tuhan yang hidup. Terlebih dahulu kita akan angkat pujian kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
shalom adik-adik. Wah, senang ya, sudah tadi kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama kakak-kakak yang lain tentunya. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama Jesse ya dan Kak Mei ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah tentunya. Senang sekali bisa Kak Mei lewat ibadah online ini bisa berbagi firman Tuhan tentunya buat adik-adik yang manis di rumah. Tapi Jesse, sebelum kita membagikan firman Tuhan buat adik-adik di rumah, kita mau pingin berdoa dulu. Ya Jesse mengajak adik-adik di rumah kita berdoa bersama-sama ya. Yuk ikuti Kak Mei berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapi kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti sebagai anak-anak sekolah minggu mengerti akan firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu, berkati adik-adik yang ada di rumah supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tema kita untuk siang hari ini ya adalah, coba dilihat ya, tema kita adalah suka menolong ya. Adik-adik pastinya yang sudah pernah merasakan suka menolong. Nah adik-adik, untuk siang ini Kak Mei ingin berbagi tentang tema ini, suka menolong. Jesse, apakah kamu suka menolong? Ya tentu, saya suka menolong. Biasanya Jesse suka menolong siapa? Ya, saya suka menolong papa mama di rumah. Oh, adik-adik, kalau Jesse bisa nolong papa mama di rumah, apakah adik-adik sudah menolong papa mama di rumah? Apalagi di saat virus corona kita stay di rumah ya, juga belajar di rumah. Apakah adik-adik sudah bantu mama di rumah, sudah tolong mama di rumah? Tadi Jesse sudah bilang dia tolong mama di rumah. Hai Jesse, apakah sudah tolong mama di rumah? Iya. Kak Mei, aku suka menolong mama di rumah. Wah, Jessie aja suka nolong mama di rumah. Bagaimana dengan adik-adik? Oke adik-adik, saya ingin Kak Mei bagikan dari Lukas 10 ayat 25-37. Ini tentang orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati tentunya. Nah, adik-adik, kita di sini diajak oleh Tuhan Yesus bagaimana kita bisa berbuat bermurah hati ya sebagai anak-anak sekolah minggu tentunya. Jesse, apakah kamu pernah bermurah hati? Tentu Kak Mei, saya pernah juga bermurah hati kepada orang miskin. Wow, Jesse aja dia suka bermurah hati kepada orang miskin. Nah, adik-adik di rumah, dalam tema kita ini suka menolong, Kak Mei pingin mengajak adik-adik supaya kita suka menolong. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga suka menolong. Nah, salah satu contoh adik-adik yang kita bisa baca di Lukas 10 ayat 25-37, nanti adik-adik bisa dibaca di rumah ya. Bisa setelah nanti firman Tuhan yang sudah Kakak Mei bagikan, adik-adik bisa baca di rumah. Tapi untuk saat ini Kak Mei ingin bagikan bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada kita ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah adik-adik, apa sih artinya murah hati? Jesse, apa kamu tahu apa itu murah hati? Saya tidak tahu ya Kak Mei. Bolehkah diberikan pengertian? Oke, kami akan berikan pengertian buat adik-adik. Apa sih bermurah hati? Ya, murah hati artinya suka menolong kepada siapapun ya, suka menolong kepada siapapun tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Nah adik-adik, kalau adik-adik suka menolong, kita tidak harus meminta balasan atau imbalan. Nah seperti orang Samaria ya adik-adik, orang Samaria menunjukkan kemurahan hatinya dengan rasa ya cara menolong orang yang dirampok. Nah, jadi ada seorang yang dirampok ya dan dipukuli sampai terluka adik-adik dan membawa, jadi orang yang dirampok tadi adik-adik
Orang Samaria itu tadi menolongnya sampai dibantu dan dibawa, ditolong sampai ke penginapan. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana ketika adik-adik pernah menolong seseorang atau teman di sekolah? Nah, ketika teman di sekolah minta dibantu, misalnya belajar ya seperti matematika, belajar yang lain, apakah adik-adik sudah menolong? Apalagi misalnya adik-adik adalah pintar matematika, pintar bahasa Inggris. Nah, kalau ada teman-teman kita di sekolah, boleh dong menolong ya, tapi bukan menolong untuk mencontek ya, itu dosa. Oke adik-adik, Jesse, apakah Kak Jesse sudah pernah menolong teman-teman waktu kesusahan? Tentu kami, saya suka menolong teman-teman pada saat kesusahan. Ya, Jesse aja suka menolong teman-temannya pada saat kesusahan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk suka menolong mama papa di rumah. Misalnya apa contohnya? Kita bisa bersihkan rumah, cuci piring, bisa juga bantu misalnya kalau mama minta tolong kita diambilkan air minum. Nah, itu hal-hal contoh-contoh yang praktis. Nah, adik-adik yuk kita belajar untuk bermurah hati. Kita belajar bermurah hati seperti Samaria tadi ya, membantu seorang yang dipukul dan tidak mampu, tapi orang Samaria tersebut melakukan dengan tulus. Nah, adik-adik, kalau bantu mama papa, bantu teman, bantu siapapun atau bantu orang miskin pun, kita harus bermurah hati. Nah, adik-adik, di dalam Galatia 6, kami ingin bagikan bagaimana firman Tuhan bilang ya sama kita adik-adik. Dalam Galatia 6 ayat 2, firman Tuhan berkata buat kita adik-adik, bertolong-tolonglah ya menanggung bebanmu, demikianlah hukum ya, hukum Kristus. Nah, adik-adik, firman Tuhan aja mengingatkan kita supaya kita membantu dengan bermurah hati. Nah, kami ingin bagikan 3 hal ya, 3 hal buat adik-adik di rumah bagaimana supaya kita bermurah hati seperti Yesus. Yang pertama adik-adik ya, tolonglah temanmu yang berkesusahan ya. Menolong teman berkesusahan tidak salah, tetapi itu adalah menjadi berkat. Kalau adik-adik menolong teman yang berkesusahan, adik-adik akan diberkati Tuhan. Yang kedua, tolonglah papa mama di rumah ya. Tidak boleh nakal, tidak boleh marah-marah, tidak boleh melawan papa mama, tetapi ayo kita dengan menolong papa mama itu juga sukacita, berarti kita juga anak Tuhan. Yang ketiga, mari menolong teman di sekolah. Jadi kalau ada teman-teman kita yang kesusahan di sekolah ya, yang tidak bisa misalnya belajar seperti apa yang kita sudah bisa, adik-adik harus bantu. Nah, 3 hal ini adik-adik yuk kita lakukan ya. Kalau kita lakukan, maka tema yang Kak Mei tadi bagikan adalah suka menolong, maka adik-adik sudah berhasil seperti apa yang seperti tema yang Kak Mei bagikan itu, suka menolong. Yuk adik-adik supaya kita rajin menolong, karena ketika kita rajin menolong maka berkat Tuhan akan ada bagi kita. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Tapi kami rindu buat adik-adik tetap melakukan ya seperti firman Tuhan. Ketika adik-adik melakukan firman Tuhan, tentunya berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Adik-adik yang di rumah, kami pesankan supaya tetap baca Alkitab, berdoa ya, dan tetap juga taat kepada orang tua. Karena ketika kita taat sama orang tua, kita juga sudah menolong orang tua seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ya untuk ibadah kita online buat hari ini. Nah, semua adik-adik di rumah kami ajak berdiri. Kami akan berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami anak-anak sekolah minggu untuk bermurah hati, untuk menolong baik orang tua kami, baik sahabat kami, teman-teman kami, baik orang lain. Ajarkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu selalu bermurah hati. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Berkati Bapa, beri kesehatan, beri kekuatan, berikanlah mereka roh yang
takut akan Tuhan, roh yang taat melakukan firman Tuhan, roh yang rajin belajar, roh yang berhasil untuk segala hal. Bapa, berkatilah mereka supaya mereka taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Tuhan, terima kasih Engkau baik, biarlah kasih karunia Allah menyertai kami semua, dan juga anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua mereka, diberkati di dalam nama Yesus. Inilah Tuhan, kami bersyukur ibadah sekolah minggu buat hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, di dalam Yesus Kristus. Biarlah Tuhan persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus sampai Engkau datang kedua kalinya bagi kami, dan biarlah kami tetap untuk memberitakan Injil-Mu bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan juga sebagai kami kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, ada pengumuman tambahan ya, tata cara ibadah secara online sekolah minggu. Yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan untuk ibadah dan mengikuti dengan tenang. Yang kedua, pakailah pakaian seperti beribadah di sekolah minggu. Yang ketiga, persiapkan Alkitab dan perangkat ya streaming secara online. Yang keempat, berdoa sebelum mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang kelima, ikuti ibadah online dari awal sampai doa berkat. Yang keenam, ikuti liturgos atau WL dengan seksama kalau diajak berdiri atau membaca Alkitab dan menanggapi firman Tuhan. Dan juga adik-adik untuk memberikan persembahan bisa diantar ke gereja atau juga bisa dititik kepada orang tua. Dan juga mungkin bisa kirim melalui rekening gereja di bawah ini ya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.